Mimpi yang berubah menjadi debu, kisah mega proyek terbengkalai. Mimpi besar, visi yang berani, kita semua memilikinya. Terkadang, mimpi-mimpi ini menjadi kenyataan. Kita melihatnya di gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan kota-kota yang luas. Kita menyebutnya mega proyek. Ini adalah upaya besar, prestasi teknik, dan ambisi manusia. Tapi terkadang, mimpi-mimpi ini berubah menjadi debu. Proyek terhenti, pendanaan mengering, dan ambisi runtuh. Yang tersisa hanyalah kerangka beton dan baja, monumen mimpi yang tak terwujud. Ini adalah kisah-kisah mega proyek yang terbengkalai. Kisah peringatan yang berbisik di tiup angin. Proyek-proyek ini membuat kita terpesona. Mereka berdiri sebagai pengingat masa lalu, tentang rencana besar yang gagal. Setiap proyek yang ditinggalkan memiliki cerita untuk diceritakan. Kisah tentang ambisi, kesombongan, dan terkadang bahkan harapan. Mereka menawarkan gambaran sekilas tentang kompleksitas perencanaan skala besar, keseimbangan sumber daya yang rumit, dan sifat dunia yang tidak dapat diprediksi. Mari kita menjelajahi waktu dan menjelajahi raksasa-raksasa yang terlupakan ini, mengungkap kisah-kisah di balik naik turunnya mereka. Cakrawala Rangka, Hotel Ryujong, Korea Utara. Di jantung kota Pyongyang, Korea Utara, sebuah piramida kolosal menembus langit. Ini adalah Hotel Ryujong, raksasa 105 lantai yang dimaksudkan untuk menjadi mercusuar kekuatan Korea Utara. Pembangunan dimulai pada tahun 1987, simbol ambisi negara untuk menjadi pemain global. Bangunan itu akan menjadi hotel tertinggi di dunia, tujuan mewah bagi turis dan pengusaha. Namun, proyek tersebut diganggu dengan masalah sejak awal. Runtuhnya Uni Soviet, pendukung utama Korea Utara, memberikan pukulan telak bagi proyek tersebut. Pendanaan mengering, dan konstruksi dihentikan pada tahun 1992, meninggalkan bangunan itu sebagai cangkang beton. Selama bertahun-tahun, Hotel Ryujong berdiri kosong, sebuah pengingat nyata akan janji-janji yang tidak terpenuhi. Pada tahun 2008, pembangunan dilanjutkan, didanai oleh perusahaan telekomunikasi Mesir. Eksteriornya selesai, tetapi interiornya masih belum selesai. Hotel Ryujong adalah simbol yang kuat dari isolasi dan perjuangan ekonomi Korea Utara. Ini adalah pengingat konstan akan tantangan yang dihadapi oleh negara dan impian rakyatnya yang tidak terpenuhi. Kota hantu bawah air, Xicheng, Tiongkok. Bayangkan sebuah kota yang terendam di bawah danau. Bangunan-bangunannya masih utuh, membeku dalam waktu. Sebuah kota yang pernah hidup dengan hiruk-pikuk aktivitas manusia, kini diam dalam keheningan air. Inilah kenyataan Xicheng, yang juga dikenal sebagai kota singa di Tiongkok. Kota ini menyimpan banyak cerita dan sejarah yang tersembunyi di bawah permukaan air. Kota kuno ini dulunya merupakan pusat perdagangan dan budaya yang ramai. Pedagang dari berbagai penjuru datang untuk berdagang dan budaya berkembang pesat di sini. Didirikan lebih dari 1.300 tahun yang lalu, kota ini terendam pada tahun 1959 untuk memberi jalan bagi pembangkit listrik tenaga air Sungai Sinan. Keputusan ini diambil demi kemajuan dan kebutuhan energi yang meningkat. Kota ini sekarang terletak 40 meter di bawah permukaan Danau Qiandao. Air danau yang jernih membuat kota ini terlihat seperti dalam mimpi, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Ukirannya yang rumit dan arsitekturnya yang megah tetap terjaga dengan sangat baik, sebuah bukti keahlian para pembangunnya. Setiap detail dari ukiran batu ini menceritakan kisah masa lalu yang kaya. Keadaan kota yang terendam telah melindunginya dari kerusakan waktu dan campur tangan manusia. Tanpa gangguan, kota ini tetap seperti saat pertama kali terendam, sebuah kapsul waktu yang sempurna. Dalam beberapa tahun terakhir, Xicheng telah menjadi tujuan populer bagi para penyelam yang datang untuk mengagumi keindahan bawah airnya. Mereka menyelam jauh ke dalam air untuk melihat langsung keajaiban yang tersembunyi ini. Kisah Xicheng adalah pengingat yang pedih akan pengorbanan yang dilakukan atas nama kemajuan. Kota ini adalah simbol dari apa yang kita tinggalkan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Ini adalah bukti kekuatan sejarah manusia yang abadi dan keindahan yang dapat ditemukan bahkan di tempat-tempat yang paling tidak terduga. Xicheng mengajarkan kita bahwa di balik setiap pengorbanan, ada cerita yang menunggu untuk ditemukan dan dihargai. Simfoni Tsar yang belum selesai, kereta api Trans-Siberia, Rusia. Kereta api Trans-Siberia
Pita baja yang membentang melintasi hamparan luas Rusia adalah salah satu prestasi teknik paling ikonik di dunia. Jalur ini tidak hanya menghubungkan dua ujung negara yang luas, tetapi juga menyatukan berbagai budaya dan komunitas yang tersebar di sepanjang rutenya. Jalur kereta api ini, yang membentang lebih dari 9.289 km, adalah impian Tsar Alexander III. Tsar Alexander III membayangkan sebuah jalur yang akan mengubah wajah Rusia, membawa modernisasi dan kemakmuran ke wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dia membayangkan sebuah jalur kereta api yang akan menghubungkan Moskow ke timur jauh, membuka Siberia untuk pembangunan dan perdagangan. Dengan jalur ini, Tsar berharap dapat memperkuat kontrol Rusia atas wilayah timur yang kaya sumber daya namun sulit dijangkau. Pembangunan dimulai pada tahun 1891 dan berlanjut selama lebih dari 1 dekade, menghadapi tantangan besar dari kondisi cuaca yang keras hingga mimpi buruk logistik. Para pekerja harus berjuang melawan suhu beku, medan yang sulit, dan keterbatasan teknologi pada masa itu. Sementara jalur kereta api secara resmi selesai pada tahun 1916, itu tidak pernah benar-benar selesai. Banyak bagian yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan untuk mencapai standar yang diinginkan. Rencana awal termasuk jalur kedua yang sejajar dengan yang pertama, menggandakan kapasitas jalur kereta api. Jalur kedua ini dirancang untuk mengakomodasi peningkatan volume perdagangan dan perjalanan yang diharapkan. Namun, pecahnya Perang Dunia Pertama dan Revolusi Rusia berikutnya menghentikan pembangunan. Konflik ini mengalihkan sumber daya dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek besar ini. Jalur kedua tidak pernah selesai, membuat kereta api Trans-Siberia beroperasi dengan setengah dari kapasitas yang dimaksudkan. Meskipun demikian, jalur ini tetap menjadi tulang punggung transportasi di Rusia, menghubungkan kota besar dan kecil di sepanjang rutenya. Kereta api Trans-Siberia berdiri sebagai bukti ambisi dan ketahanan rakyat Rusia. Ini adalah simbol dari kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan besar dan menghubungkan bentangan luas negara mereka. Jalur ini juga mencerminkan semangat inovasi dan dedikasi yang luar biasa dari para insinyur dan pekerja yang terlibat dalam pembangunannya. Ini adalah simbol dari kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan besar dan menghubungkan bentangan luas negara mereka. Hingga hari ini, kereta api Trans-Siberia terus berfungsi sebagai jalur vital yang menghubungkan berbagai bagian Rusia, membawa penumpang dan barang melintasi benua yang luas ini, dan tetap menjadi salah satu jalur kereta api paling legendaris di dunia. Istana Impian Rakyat, Kebangkitan dan Kejatuhan Istana Rakyat Rumania. Di jantung kota Bucharest, Rumania terdapat sebuah bangunan kolosal, monumen megalomania seorang diktator. Bangunan ini tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dalam ambisi dan kontroversi yang menyertainya. Ini adalah Istana Parlemen, yang sebelumnya dikenal sebagai Istana Rakyat, sebuah bukti dari ekses rezim Nicolae Ceausescu. Bangunan ini mencerminkan keinginan Ceausescu untuk meninggalkan warisan yang abadi, meskipun dengan biaya yang sangat besar. Ceausescu, pemimpin komunis Rumania, membayangkan sebuah istana besar yang akan menunjukkan kekuatan dan kemakmuran negaranya. Dia ingin menciptakan sesuatu yang akan membuat dunia terkesan dan mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin yang kuat. Pembangunan dimulai pada tahun 1984, menghabiskan banyak sumber daya dan tenaga kerja. Ribuan pekerja dikerahkan, bekerja siang dan malam untuk mewujudkan visi besar ini. Proyek itu merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan pembongkaran sebagian besar pusat kota bersejarah Bucharest. Banyak bangunan bersejarah yang dihancurkan, menghapus jejak masa lalu kota, untuk memberi ruang bagi masa depan yang diimpikan Ceausescu. Ribuan bangunan dihancurkan, dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, mengungsi untuk memberi jalan bagi visi besar Ceausescu. Banyak orang kehilangan rumah dan komunitas mereka, menciptakan gelombang ketidakpuasan di kalangan rakyat. Istana ini dirancang untuk menjadi gedung administrasi terbesar di dunia, simbol kekuasaan absolut Ceausescu. Dengan lebih dari 1.000 kamar dan ruang bawah tanah yang luas, bangunan ini adalah perwujudan ambisi tanpa batas. Namun, mimpi Ceausescu berumur pendek. Meskipun bangunan ini hampir selesai, nasibnya berubah drastis. Pada tahun 1989, ia digulingkan dan dieksekusi selama Revolusi Rumania. Rakyat yang telah lama menderita di bawah rezimnya akhirnya bangkit melawan.
Istana yang masih dalam pembangunan menjadi simbol rezimnya yang menindas. Bangunan ini berdiri sebagai monumen ketidakadilan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat Rumania. Saat ini, Istana Parlemen berdiri sebagai pengingat akan babak kelam dalam sejarah Rumania, kisah peringatan tentang kekuasaan yang tidak terkendali dan biaya manusia dari ambisi besar. Bangunan ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap struktur megah, ada cerita tentang pengorbanan dan penderitaan yang tidak boleh dilupakan.